Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saadah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2481040026. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu pengertiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa di sekolah, mulai dari penerimaan peserta didik, pembinaan, hingga kelulusan peserta didik tersebut. Secara sederhana, manajemen peserta didik dapat dipahami sebagai upaya mengatur dan mengarahkan siswa agar kegiatan belajar mengajar lebih tertib, teratur, dan efektif. Pengelolaan ini melibatkan berbagai aspek seperti pendataan, kehadiran, prestasi, disiplin, serta pembinaan karakter. Selanjutnya, yaitu tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama, yaitu mengatur kegiatan siswa agar proses belajar mengajar berjalan lancar. Jadi, manajemen peserta didik juga berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas siswa berlangsung tertib. Jadi, dengan sistem yang baik tersebut, jadi guru tuh dapat lebih mudah memproses kayak absensi ya, siapa yang tidak hadir, terus siapa yang absen, atau siapa yang sakit, dan siapa yang memiliki keterbutuhan khusus dalam proses belajar mengajar. Jadi ketertiban itu membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efisien. Yang kedua, membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Jadi tidak semua siswa itu bisa langsung akrab dengan lingkungan sekolah atau terutama dengan teman sekelasnya ya. Terus melalui kegiatan tadi orientasi di sekolah kan suka ada orientasi kayak di SMP atau di SMA, orientasi, terus bimbingan dan pembinaan sekolah membantu siswa agar lebih cepat mengenal budaya sekolah, terus mengenal aturan-aturan di sekolahnya, terus serta nilai-nilai yang harus dijunjung. Proses adaptasi ini penting agar siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga yaitu membina kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap positif dalam diri siswa. Jadi salah satu tujuan manajemen peserta didik di sekolah yaitu membentuk karakter. Contohnya ketika disiplin berarti kita hadir tepat waktu nih ke sekolah, terus kita menghormati guru kita, terus menjaga kebersihan di ruang kelasnya, dan menaati tata tertib sekolah. Itu semua bagian dari pendidikan karakter. Nilai-nilai ini akan membekas dan menjadi bekal siswa bagi masa depannya nanti. Yang keempat, menyediakan data akurat tentang perkembangan akademik dan kepribadian siswa. Data ini penting sekali sih, seperti kan nilai kita selama bersekolah di sekolah itu ya, terus kehadiran kita, terus kepribadian. Jadi nilai tadi terus kehadiran kepribadian itu digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi seperti untuk pemberian beasiswa, terus bimbingan khusus atau penilaian untuk kelulusannya nanti. Tanpa data yang lengkap, pembinaan terhadap siswa akan sulit dilakukan secara objektif. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan berprestasi secara maksimal. Kan setiap siswa memiliki kelebihan dan bakat yang berbeda-beda kan. Jadi melalui manajemen peserta didik ini, sekolah dapat memfasilitasi mereka agar mereka tuh berkembang sesuai minat dan bakat yang mereka punyai. Misalnya dengan kegiatan ekstrakurikuler, terus lomba akademik. Jadi siswa yang rajin dan pintar itu jadi sekolah itu mendorong siswa yang rajin dan berprestasi untuk mengikuti lomba akademik dan pembinaan bakat. Ketika potensi siswa dikelola dengan baik, prestasi juga akan tumbuh secara alami. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik
mencakup seluruh kegiatan siswa sejak mereka masuk hingga mereka keluar dari sekolah tersebut atau udah lulus. Jadi yang pertama yaitu ruang lingkupnya penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Tahap ini melibatkan penseleksian seluruh siswa yang akan mendaftar ke sekolah. Proses PPDB harus dilakukan secara transparan ya, dan sesuai dengan aturan yang berlaku agar menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Yang kedua yaitu orientasi dan penyesuaian diri. Setelah siswa yang tadi daftar tersebut diterima oleh pihak sekolah, siswa baru perlu dibimbing agar mengenal lingkungan sekolah, aturan-aturan di sekolah, serta budaya belajar di sekolah tersebut. Kegiatan seperti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya, menjadi penting untuk membentuk kedekatan antar siswa, terus guru, dan teman sekelasnya. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Tahap ini mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan potensi dan mengarahkannya ke hal yang positif. Yang keempat, pencatatan dan pendataan. Data siswa perlu dikelola dengan baik, seperti tadi contohnya absensi, terus nilai, kepribadian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pendataan ini membantu sekolah dalam mengambil keputusan, seperti penempatan kelas, pemberian beasiswa, hingga pembinaan khusus bagi siswa yang memerlukan keperhatian yang lebih. Yang kelima yaitu bimbingan dan konseling. Manajemen peserta didik juga mencakup layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Guru BK berperan penting dalam membimbing siswa agar tetap fokus dan berkembang secara seimbang. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu kenaikan kelas dan kelulusan. Tahapan akhir dalam manajemen peserta didik adalah evaluasi untuk menentukan apakah siswa ini layak naik kelas atau lulus. Penilaian tidak hanya didasarkan pada nilai akademik, tetapi juga pada sikap, kehadiran, dan partisipasi dalam kegiatan di sekolahnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Agar manajemen peserta didik berjalan efektif dan berkeadilan, diperlukannya prinsip-prinsip dasar. Yang pertama yaitu keterpaduan. Jadi, manajemen peserta didik harus terintegrasi dengan tujuan pendidikan sekolah secara keseluruhan. Jadi, kegiatan akademik, terus ekstrakurikuler, dan pembinaan karakter harus saling mendukung. Jadi, tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan satu sama lain. Jadi dengan adanya keterpaduan ini, semua unsur sekolah bekerja dalam satu arah, yaitu untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berakhlak. Yang kedua, yaitu keadilan. Setiap siswa memiliki hak yang sama dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama pula kan. Terus tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi contohnya, terus latar belakang sosialnya, atau dalam kemampuan akademik siswa tersebut. Jadi prinsip ini menjamin semua siswa mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan berkembang sesuai potensinya. Yang ketiga yaitu keterlibatan aktif. Manajemen peserta didik tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan partisipasi siswa dan orang tua. Guru berperan sebagai pembimbing, sementara orang tua menjadi mitra yang memantau perkembangan anak-anaknya di rumah. Dengan kerjasama yang baik, pembinaan siswa akan lebih efektif. Terus yang keempat yaitu keterbukaan. Jadi setiap kegiatan dan data siswa perlu dikelola secara transparan. Misalnya pengumuman hasil belajar, terus kebijaksanaan kedisiplinan, hingga evaluasi kinerja siswa harus dilakukan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga
menumbuhkan rasa percaya antar pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Yang terakhir atau yang kelima yaitu keseimbangan. Dalam manajemen peserta didik harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Siswa berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang baik. Namun, siswa juga wajib menaati tata tertib di sekolah dan menghormati guru-gurunya di sekolah. Prinsip keseimbangan ini menjaga agar hubungan antar siswa dan sekolah berjalan harmonis. Terus, peran guru dan sekolah dalam manajemen peserta didik. Guru dan pihak sekolah memiliki peran yang sangat penting ya tentunya dalam menjalankan manajemen peserta didik ini. Keduanya menjadi penggerak utama dan dalam menciptakan sistem pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Peran guru diantaranya yaitu sebagai pengajar ya. Tentunya yang pertama, ya guru menyampaikan semua materi pelajaran dengan metode yang menarik, terus sesuai dengan kemampuan siswa agar proses belajar mengajar tersebut berjalan menjadi efektif dan lebih bermakna. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing. Guru membantu siswa mengenali potensi dirinya, terus mengatasi kesulitan belajar, serta memberikan motivasi agar mereka terus berprestasi. Yang ketiga yaitu guru sebagai teladan. Guru tentunya ya, guru itu kan wajib dicontoh, berarti perilakunya maupun sikapnya oleh seorang siswa. Contohnya ya dalam hal kedisiplinan, terus tanggung jawabnya, kejujuran, dan etikanya terutama, sehingga dapat membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Terus yang keempat, guru sebagai pengamat dan evaluator. Guru memantau semua perkembangan akademik serta perilaku siswa untuk memberikan pembinaan yang tepat sesuai kebutuhan individu. Dan yang terakhir atau yang kelima, sebagai komunikator. Jadi guru menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua untuk membangun sinergi dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Selanjutnya yaitu peran sekolah untuk manajemen peserta didik di sekolah. Sekolah juga tentunya berfungsi sangat penting ya. Jadi kan sekolah sebagai lembaga pengatur dan pengarah dalam sistem manajemen peserta didik. Perannya tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas saja, tetapi juga menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, peran sekolah menyusun kebijakan dan sistem administrasi yang efektif, jadi sehingga seluruh proses pengelolaan siswa berjalan tertib. Yang kedua, mengatur jadwal belajar, pembagian kelas, dan program pembinaan, jadi berdasarkan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi sebagai sarana pengembangan bakat, minat, dan kreativitas siswa tentunya. Terus yang keempat, menegakkan tata tertib dan nilai-nilai kedisiplinan sehingga tercipta budaya sekolah yang positif dan berkarakter. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat agar pembinaan terhadap peserta didik tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarganya serta di lingkungan sosial atau bersama masyarakat. Jadi kolaborasi antar guru dan sekolah menjadi kunci utama keberhasilan manajemen peserta didik. Ketika kedua pihak saling mendukung dan memiliki visi misi yang sama, maka pembinaan siswa akan berjalan lebih optimal dan berdampak nyata bagi perkembangan karakter serta prestasi mereka. Yang terakhir yaitu tantangan dan upaya peningkatan manajemen peserta didik. Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi ya tentunya dan perubahan sosial yang sangat cepat, manajemen peserta didik di sekolah menghadapi beberapa tantangan baru. Tantangan ini memerlukan strategi inovatif agar pengelolaan siswa tetap relevan dan efektif. Jadi tantangan yang dihadapinya yaitu diantaranya yang pertama, rendahnya disiplin belajar di era digital, di mana siswa mudah teralihkan oleh media sosial,
Seperti kita kan sering diri sendiri aja ya, seringnya itu melihat media sosial, Instagram, apalagi TikTok, terus game online, atau konten hiburan lainnya ya. Terus penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme, terus penyebaran informasi palsu atau hoax sering kali terjadi ya di beberapa platform media sosial, terus hingga perilaku tidak etis di dunia maya atau cyberbullying. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial antar siswa. Terutama sejak meningkatnya pembelajaran daring yang membatasi pertemuan langsung. Ya tentunya, apalagi kan kalau kita udah mempunyai handphone masing-masing, jadi kalau ketika ketemu juga di sekolah itu antar siswa pasti jarang adanya interaksi langsung, pasti kita lebih ke fokus ke handphone masing-masing. Terus kesenjangan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Itu juga berdampak pada kurangnya optimalan pengelolaan data dan pembelajaran berbasis digital. Terus yang terakhir, kurangnya keterlibatan orang tua yang seringkali menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak kepada sekolah. Jadi kebanyakan orang tua ya mungkin ketika anaknya sudah disekolahkan, oh ya udah, itu kan udah sekolah gitu, jadi kita gak perlu mengajari lagi anak-anaknya di rumah. Padahal itu tidak benar ya, ketika soalnya kan anak-anak lebih banyak beraktivitasnya di rumah, jadi orang tua itu juga harus terlibat dalam pendidikannya di rumah. Selanjutnya yaitu upaya peningkatannya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sekolah perlu melakukan berbagai upaya strategis agar manajemen peserta didik menjadi lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan siswa masa kini. Yang pertama, upaya peningkatannya yaitu menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi atau education management system yang memudahkan pendataan, pemantauan kehadiran, dan pelaporan hasil belajar siswa secara cepat dan akurat. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan literasi digital agar guru tersebut mampu mengintegrasikan atau menggunakan teknologi dalam pembelajarannya dan dalam pengelolaan kelas. Terus yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan orang tua. Jadi melalui komunikasi yang transparan atau terbuka antara pihak sekolah dan orang tua, jadi lebih mudah memantau perkembangan siswa maupun ketika siswa itu di rumah atau di sekolah. Terus yang keempat, mengembangkan program pembinaan karakter dan motivasi belajar. Contohnya ya seperti mentoring, kegiatan keagamaan, atau program student leadership untuk menumbuhkan tanggung jawab dan semangat belajar. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial secara positif. Jadi media sosial itu sebagai sarana penyebaran informasi, terus apresiasi prestasi, dan wadah komunikasi yang efektif baik antar sekolah, terus antar guru, dan peserta didiknya tersebut. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, sekolah dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk menciptakan sistem manajemen peserta didik yang lebih inovatif, modern, dan berdaya saing tinggi. Hal ini akan memperkuat peran sekolah dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, secara keseluruhan atau dapat disimpulkan, manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan siswa agar kegiatan belajar berjalan dengan tertib dan tentunya efektif. Melalui kerjasama antar guru, terus sekolah, dan orang tua, manajemen ini membantu mengembangkan potensi siswa secara baik secara akademiknya, terus sosial, dan spiritualnya. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.